Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam pelajaran integral. Hari ini kita akan melihat kembali rumus-rumus dasar dalam fungsi integral fungsi aljabar ya. Ini adalah rumus-rumus integral fungsi aljabar yang minggu lalu sudah kamu pelajari. Silakan dilihat kembali ya, ini adalah rumusnya. Oke, kita ke latihan nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini ada integral akar X ya, ditambah 1 per akar X dx. Nah, untuk tipe soal yang seperti ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat ya, yaitu kita ubah menjadi X pangkat setengah, lalu ditambah, yang ini adalah 1 per X pangkat setengah, kemudian dikurung baru kita tulis dx. Nah, dari sini, dari bentuk ini sekarang kita boleh ubah lagi supaya lebih mudah. Kita buat semuanya pangkatnya ada di atas ya, di pembilang, sehingga dia X pangkat setengah ditambah X pangkat negatif setengah. Ini dari sifat eksponen atau pangkat. Nah, dari sini sekarang sudah bisa diintegralkan ya. Oke, dari sini ternyata sudah bisa diintegralkan 1 ya di situ, maka 1 dibagi 1 tambah setengah. 1 ditambah setengah itu adalah 1/2 atau 3/2. Kemudian X-nya berpangkat 3/2. Kemudian yang belakang juga sama caranya, ditambah 1 ya. Koefisiennya X itu adalah 1 per, nah yang penyebutnya 1 ditambah min setengah, maka setengah X pangkat setengah ditambah C. Jangan lupa C-nya untuk terus ditulis karena ini integral tak tentu. Maka jawabannya sama dengan ini dibalik ya, 2/3 X pangkat 3/2 ditambah 2/1 ya, 1 dibagi setengah itu kan 2/1, X pangkatnya setengah sama ditambah C. Nah, kemudian bentuk ini kita sederhanakan lagi, 2/3. Nah, sekarang kita lihat ya, kita buat di sini X pangkat 3/2. Oke, kita buat suatu catatan kecil. Kita akan ubah bentuk X pangkat 3/2 ini ke bentuk akar. X pangkat 3/2 kan X pangkat 1/2 ya, itu kita tulis lagi sebagai X pangkat 1 dikali X pangkat setengah, sehingga itu dapat kita tulis X akar X. Nah, ditambah 2 akar X baru ditambah dengan konstanta. Oke, jadi ini sekarang sudah selesai ya. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Oke, berikutnya nih soal nomor 2, integral dari yang di pembilang itu perkalian sedangkan dibagi dengan akar X ya. Ini karena karena perkalian harus kita lakukan dulu begitu. Maka sekarang kita ubah bagian pembilang menjadi 8x kuadrat ya. Lalu min 4 tambah 10 berarti positif 6 atau plus 6x, kemudian dikurangi dengan 5, barulah, nah akar x nya kita naikkan berarti x pangkat min setengah dx. Oke, dari bentuk ini kemudian kita kalikan ya, setiap suku dalam tanda kurung itu dikalikan dengan x pangkat min setengah, maka hasilnya akan menjadi 8 X kuadrat kali X pangkat setengah itu adalah X pangkat 3/2. Jadi pangkatnya kamu tambahkan. Ditambah 6X. Nah, 1 ditambah min setengah berarti pangkat setengah. Kemudian yaitu tinggal ditulis min 5 kali X pangkat setengah ya. 5X pangkat min setengah. Maaf, maksudnya min setengah. Terus dikurung dx. Kemudian bentuk ini sekarang, nah sekarang sudah boleh ya kita langsung integralkan.
Oke, berarti 8 dibagi 1 kamu tambah 3/2. 1 tambah 1/2 berarti kan 2/2 atau 5/2. Kemudian X-nya pangkat 5/2. Lalu ditambah 6 ya, 6 per 1 ditambah setengah itu 3/2 ya, 6/3/2. X pangkat 3/2 dikurangi dengan 5 per 1 dikurangi setengah ya, 1 ditambah min setengah itu kan artinya setengah. X-nya pangkat setengah ya, baru ditambah dengan C. Oke, nah lanjutkan lagi. Sekarang kita sederhanakan. Kalau ada pembagian pecahan, maka di sini kita bisa tuliskan 8 kali 2/5 dari X pangkat 5/2. Kemudian kita tambah ya dengan 6. Itu tinggal dibalik lagi, 6 dikalikan 2/3 ya, di X pangkat 2/3. 3/2 maaf. Kemudian dikurangi 5 kali 2. Kemudian X-nya pangkat setengah ditambah C. Nah, sekarang tinggal dihitung biasa. Itu 16/5 X pangkat 5/2. Kemudian itu bisa kamu sederhanakan ya, hasilnya 4. Kemudian X pangkatnya 3/2 dikurangi 10 X pangkat setengah ditambah C. Oke, diingat di sini masih ada perpangkatan pecahan ya. Jadi kita ubah bentuknya seperti nomor 1 tadi. Nah, yang X pangkat 5/2 kita buat catatan kecil. X pangkat 5/2 itu kan artinya X pangkat 2/2 ya, 5/2 kan 2/2. Kalau 2/2 itu kan artinya X pangkat 2 ya, X pangkat 2 ditambah X pangkat setengah. Artinya X pangkat 2 kali X pangkat setengah, sehingga pangkatnya ditambah, maksudnya begitu ya. Jadi kita tulis X kuadrat akar X ditambah, lakukan proses yang sama, berarti 4X akar 1/2 yaitu pangkat 1/2 itu kan berarti X akar X. Kemudian min 10 akar X ditambah C. Nah, sekarang bentuknya sudah cantik. Kita lanjut lagi ke contoh nomor 3. Di sini integral dari X pangkat 3 tambah X pangkat 3 dikurangi X pangkat 1/3 ditambah 5 dx. Nah, kalau memperhatikan bentuknya ini tidak ada yang dikali dan dibagi, maka ini bisa sebenarnya langsung diintegralkan, atau kita ubah dulu bentuknya supaya berpangkat semua ya. Jadi X pangkat 3 ditambah 1/4 itu berarti X pangkat min 3 ya. Kemudian tinggal dikurangi dengan X pangkat 1/3, kemudian ditambah 5 dikurung dx. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini lebih mudah untuk kita integralkan. Oke, dari sini sudah ada ide ya untuk menyelesaikan di langkah selanjutnya. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, kita langsung integralkan. Ya, kita integralkan. Dihapus dulu tanda integralnya, jadi langsung saja 1 ya tadi, 1/4 itu dari 1 tambah 3, X nya pangkat 4, kemudian ditambah koefisien X pangkatnya itu adalah 1/-2, X nya pangkat min 2, min 2 itu dari 1 ditambah min 3. Kemudian X kemudian itu 1/4/3, X pangkat 4/3 ditambah 5X ditambah dengan C. Oke, sudah. Nah, sekarang
kita sederhanakan lagi, kita ubah lagi menjadi 1/4 X pangkat 4. Nah itu kan jadi min ya, min 1/2 X nya pangkat min 2. Kemudian itu menjadi min 3/4 X pangkat 4/3. Kemudian ditambah 5X ditambah C. Oke, dari sini sekarang kita ubah lagi menjadi 1/4 X pangkat 4. Hati-hati ini min. Nah sekarang kita ubah 1/2. Turunkan X pangkat 2. Kemudian dikurangi ya dengan bentuk yang tadi 3/4. 4/3 itu kan X pangkat berapa? X pangkat 4/3 adalah X pangkat 1 lebihnya 1/3. Itu artinya X pangkat 1 kali X pangkat 1/3. Sehingga kita tulis X kali akar pangkat 3 dari X. Ya, kita tulis X ya, X kali akar pangkat 3 dari X. Nah, kali atau titiknya itu nggak usah ditulis ya. Ini saya hapus. Kemudian ditambah 5X ditambah C. Ya, dari sini sudah selesai. Tidak ada yang bisa kita ubah lagi bentuknya. Nah, ini adalah bentuk yang sudah sederhana. Nah, yang ini adalah kaitan integral dengan gradien suatu garis. Misal ya, diketahui turunan pertama dari fx atau f aksen x adalah x kuadrat tambah 4x. Dan diketahui fungsi min 3 sama dengan 5. Tentukan rumus untuk fx. Untuk yang seperti ini, kita mengingat lagi konsepnya bahwa yang namanya mencari turunan itu adalah, kita tulis dulu di sini ya. Jadi kalau fx atau mencari fungsi fx itu sama saja mencari integral dari turunannya. Nah, itu kaitannya ya. Oke, jadi kita tulis fx sama dengan integral f aksen x dx. Maka tinggal kita tulis saja. Nah, langsung kita kita integralkan ya. 1/3 x pangkat 3 ditambah 4/2 x pangkat 2 tambah c. Oke, ini adalah 1/3 X pangkat 3. Kemudian ditambah 2X pangkat 2 ditambah dengan C. Baiklah, ini adalah bentuk fx-nya. Nah, dari bentuk fx ini kan C-nya kita belum tahu karena ini integral tak tentu ya. Hanya di sini diketahui dalam soal bahwa di soal itu ada keterangan f min 3, artinya ketika fungsinya memetakan x-nya min 3, hasilnya adalah 5. Nah, dari sini kita ganti setiap x dengan negatif 3. Maka di sini kita tulis 1/3 dikali min 3 pangkat 3 ditambah 2 kali min 3 kuadrat ditambah dengan c sama dengan 5. Ya, jangan lupa 5 ada di ruas kanan. Oke, tuliskan 5 di sini. Nah, selanjutnya tinggal dihitung biasa ya. Itu min 3 pangkat 3 itu negatif 27 bagi 3 berarti min 9. Kemudian ditambah 9 kali 2. 9 kali 2 adalah 18. Kemudian ditambah C sama dengan 5. Nah, kamu hitung. Yuk, C-nya adalah 5 dikurangi 9 ya, jadi negatif 4. Karena sudah tahu nilai C-nya dan yang ditanyakan adalah fungsi fx-nya, tinggal kita tulis ya. Maka hasil fungsi fx itu adalah persamaannya ya, persamaan fungsi fx adalah, kita salin dari sini, 1/3 x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat, kemudian ditambah min 4 atau tulis min 4. Ya, ini adalah hasilnya.
Baik, kita lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 5, itu diketahui gradien suatu kurva dinyatakan dengan dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 6x tambah 1. Jika kurva melalui titik 2, min 3, tentukan persamaan kurva. Kita ingat dy per dx itu adalah suatu gradien atau lambangnya m, atau ini boleh atau sama dengan f aksen x ya. Jadi turunan dari fx. Fx sendiri adalah persamaan kurva yang ditanyakan. Maka kita jawab saja. Yang diketahui adalah turunannya. Maka ditulis f aksen x ya. Ini saya ingatkan bahwa m adalah f aksen x. Jadi ini adalah turunannya adalah 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah dengan 1. Karena yang ditanyakan adalah fx-nya, maka selalu diingat fx adalah integral dari persamaan 3x kuadrat min 6x ditambah 1 dx ya. Bentuk ini jangan sampai lupa. Kemudian kita turunkan 3 dibagi dengan 3. Itu kan 1, maka x pangkat 3 min 6 bagi 2 berarti 3x pangkat 2 ditambah 1x ditambah dengan c. Jadi ini adalah bentuk dari fx dengan c belum diketahui. Karena di soal ini diketahui kurvanya melalui suatu titik, yaitu titik 2, min 3. Nah, kita tuliskan dia adalah titik x, y. Jadi ini artinya kalau fungsi fx-nya itu memetakan x-nya 2 ya, f2, maka nanti kita cari hasilnya adalah negatif 3. Maaf ya, itu momennya ketinggalan. Kemudian tinggal diganti ya. Tinggal diganti setiap x-nya dengan 2. Ya, maka sama dengan min 3. Kemudian itu dihitung ya. Dihitung lagi 8 ya, disederhanakan. Oke, jadi C adalah 3 min 3 ya. Harusnya itu min 3 dikurangi ditambah min 2 ya. Min 3 tambah 2 yaitu min 1. Sehingga persamaan fx adalah x pangkat 3 kemudian dikurangi 3x kuadrat ditambah x min 1. Oke, ini adalah pembahasan yang terakhir. Maaf kalau ada kesalahan dalam kalimat. Silahkan dicek kembali. Selamat belajar.